Record dulu ya. Oke. Selamat datang di mata kuliah penambangan data pertemuan ke-9. Untuk pertemuan ke-9 ini kita akan membahas mengenai algoritma Naive Bayes. Ya. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mempelajari bagian ini diharapkan mampu satu memahami pengertian Bayes classifier, ya, kemudian menerapkan Naive Bayes classifier dengan contoh, lalu menerapkan Bayesian Belief Network dengan contoh BBN. Ya. Nah, ini ya nantinya kita akan mempelajari mengenai pengertian Bayes classifier, kemudian Naive Bayes classifier, kemudian Bayesian Belief Network. Pengertiannya dulu. Ya, jadi Bayes classifier ini adalah kerangka kerja atau framework ya probabilistik untuk memecahkan masalah klasifikasi. Kalau selama ini kita melihat ya decision tree klasifikasinya lebih kepada pemecahannya. Kira-kira keputusannya apa yang mempengaruhi gitu ya. Kemudian kita bagi ya tidak gitu bercabang. Kemudian kemarin KNN ya. Kalau KNN dia caranya beda lagi ya. Bagaimana dia melihat apakah titik ini lebih ke kanan atau lebih ke kiri, itu jarak yang menggunakan jarak. Nah, sedangkan Bayes classifier ini dia lebih ke probabilitas kondisional. Jadi contohnya di sini, ketika ada suatu kasus P, ya probabilitas dari Y X, ya ini sama dengan P X, Y, ya dibagi P X. Ya, jadi probabilitasnya Y irisan dari X ini ya itu dilihat dari si XY itu dibagi probabilitas dari X ya. Jadi yang ini dulu ya, ini koma ini kemudian per ini. Sebaliknya untuk yang PXY ya, kita lihat PX, Y per PY. Jadi tergantung posisi XY-nya. Ini irisannya X irisan Y seperti ini. Untuk yang teorema Bayes di sini PY irisan X sama dengan P ya probabilitas ya X irisan Y dikali probabilitas Y dibagi probabilitas X. Ya. Jadi ini ada probabilitas kondisional, ada teorema Bayes ya. Ini digunakan untuk memecahkan masalah klasifikasi. Jadi kira-kira kalau saya punya probabilitas untuk masuk ke kampus sehari seminggu misalkan 3 hari ya karena mata kuliah yang diambil 3 misalkan 3 hari. Nah, berarti dalam seminggu ada 7 hari. Nah, itu kan berarti bisa kita hitung ya. Berarti PX-nya itu masuk. PX itu masuk berarti PX itu 3 per 7, PY-nya 4 per 7. Probabilitas masuk itu yang 3 per 7, probabilitas tidak masuk atau tidak hadir berarti 4 per 7. Itu dalam 1 minggu dengan tanpa memperhitungkan libur tidak libur gitu ya. Contohnya. Nah, kemudian Naive Bayes classifier. Ini adalah bagaimana kita dapat membuat keputusan dengan informasi parsial ya tentang atribut dalam rekor pengujian. Jadi, kita mendapatkan keputusan nih. Kita dapat informasi dulu ya, informasi. Dosen-dosen ke kampus 3 hari dalam 1 minggu, ya 1 minggu 7 hari, ya. Berarti kalau Bu Latifah sudah
Senin dan Selasa ke kampus, ada kemungkinan di hari yang lain berarti tidak ke kampus gitu. Jadi daripada kita berspekulasi, lebih baik kita tidak usah datang karena kita butuh ketemu dengan Bu Latifah. Contohnya seperti itu. Jadi kita tahu informasi parsialnya, yaitu kita tahu bahwa dosen itu 3 hari di kampus. Kemudian informasi parsial yang lain adalah kita sudah melewati Senin dan Selasa dan tahu bahwa Bu Latifah ke kampus, otomatis probabilitas sisanya berapa? 1/4 ya, atau 1/5 lah ya. Kan dua tadi sudah ya, Senin Selasa sudah berangkat. Berarti tinggal 1/5. Karena terlalu kecil probabilitasnya untuk ketemu, wah lebih baik kita nggak usah tidak usah kampus. Nah itu salah satu cara ya kita membuat keputusan karena kita mengetahui informasi parsial. Ya. Nah di sini ada P-yes 3/10. Jadi setnya 10 ya. Ada P-no 7/10. Maka jika hanya diketahui bahwa status perkawinan divorce, maka, nah ini, bentar, oh ini yang soal selanjutnya, yang ini dulu, ya. Yang ini dulu kita lihat bahkan jika tidak ada informasi tentang atribut apapun, kita dapat menggunakan probabilitas a priori dari variabel kelas, ya. Misalkan di sini ada P Rifan yes, irisan no, ya, sama dengan 3/7. Kalau P Rifan sama dengan no per irisan no 4/7. Ya, berarti ini total datanya ada 7, yang yes dari sekian banyak no itu 3, yang no dari sekian banyak no ini 4. Ya, seperti tadi ya, sudah masuk ya, masuk dalam seminggu nih. 3 hari, 3/7. Berarti yang tidak masuk no-nya 4/7. Kemudian ketika kita melihat yes-yes-nya berapa nih? Oh, ternyata 0. Kalau no yes, 1. Ya. Nah, kalau yang divorce ini ke sini, ya, misalkan sini marital statusnya single irisan no. Ini 2/7. Ketika yang divorce sama no ini 1/7. Nah, ini marital status yang ini married irisan no 4/7. Ini di total udah 7 ya. 2, 1, 4. Ini sudah 7. Ya, jadi ini dari pilihan no, ada single, ada divorce, ada married. Ya, probabilitas yang single dari yang mengatakan no adalah 2, yang divorce mengatakan no ada 1, yang married mengatakan no ada 4. Ya, kemudian bagian yang yes gimana? Yang yes singlenya ada 2/3, ya ini ya. Ini ya dari sini ya, 3/10, 3-nya dari sini ya, 3. 7-nya dari sini ya. 2/3, divorce-nya 1/3. Meritnya untuk yang yes 0, karena ini sudah ya 2 dan 1. Dijumlahkan sudah 3 ya. Nah, untuk yang taxable income, contohnya di sini ya, jika kelas no sampel min-nya 110, maka sampel variance-nya 2.975. Jika kelasnya yes, sampel min-nya 90, sampel variance-nya 25. Ini untuk contoh-contoh yang lain. Ini sudah paham atau masih ada pertanyaan untuk pembagian probabilitas? Ini mengingatkan kembali matematika statistika ya. Silakan. Perlu diulang?
Oke, saya lanjut kalau tidak ada kebutuhan mengulang ya. Ini ya untuk yang diketahui status perkawinan yang ini ya, 3/10 itu mengatakan yes, probabilitas mengatakan no, 7/10. Nah, yang yes ini ditanya nih ya, apa namanya, statusnya apa pernikahannya gitu, apakah single, apakah divorce, ataukah married. Nah, ini dari 3 orang. Nah, kalau yang di sini itu single, divorce, married dari 7 orang. Begitu. Oke, saya lanjut. Jika hanya diketahui bahwa status perkawinan divorce, maka P yes irisan divorce sama dengan 1/3 kali 3/10 per P divorce. Tadi ya, 1/3 ini yang di sini, divorce yes. Ya, kemudian kali ini, 3/10 ini yang yes. Ya, ini yang tadi, yang P, yang rumus yang sebelumnya. Ini, nah. Nih ya. Nih. Ini irisan ini ya. Dilihat lagi ya. Y irisan X sama dengan PX irisan Y kali PY per PX. Oke, kita maju lagi. Ya. P yes divorce. Itu yes-nya yes-nya di sini ya. Yes divorce ya. Divorce yes, maaf. Divorce yes dulu, plus 1/3. Kemudian dikalikan yes-nya, lalu dibagi P probabilitas divorce. Kalau yang no berarti apa nih? Divorce no, ya, dibalik dulu, irisan dibalik. Divorce no, ini. Kemudian dibagi no, ini. Ya, kemudian, maaf, dikali ini. Kemudian dibagi P probabilitas divorce. Jika diketahui juga refund sama dengan no, maka ini ada yang lain. P yes ya, irisan refund no, koma divorce. Ya, yang yes yang mana ini nih? Ya. P yes, refund no. Ya, menggunakan yang ini ya, dibalik kan? Dibalik ya. Ini dulu. Ya, masuk ke sini. Dikalikan atas tadi. Ya, mirip yang atas tadi ya. 1/3 kali 3/10 dibagi P. Ya, divorce, refund sama dengan no. Nah, kalau yang ini, probabilitas yang kedua, ketika refund no, dia bilang juga no juga di sini, ya, berarti ini juga sebagai divorce, ya, ini berarti di sini ya, no, ya, refund no, dia juga mengatakan no, ya, 4/7. Dibalik dulu, kita balik dulu ya, kita balik dulu. No, mana nih no. 4/7. Yang di sini apa nih? No, yes. Yes mana? Oh, ini 1. Ya, Rifano. Yes. Kalau di bawah Rifano, no. Oh, ini 4/7. Kemudian dikali seperti yang di atas tadi, 1/7 dikali 7/10. Dibagi tadi ya, P divorce, refund sama dengan no. Karena ini ya, dari sini ya. Kemudian ditambahkan probabilitas yang di sini.
Oke, lalu jika diketahui juga taxable income sama dengan 120. Wah, taxable income berarti daerah sini nih. Ya, 120 itu berapa? Wah, lebih dari ini ya, lebih dari ini. Atau kalau di sampel varians ini ya lebih dari ini. Kita coba. Nah, ini hasilnya. Ya. Income sama dengan 120 itu berarti 1,2 dikali 10 pangkat min 9. Banyak kali. Kemudian dikali tadi ya 1/3 kali 3/10 per pay divorce, refund sama dengan no, income sama dengan 120. Ya, jadi ini 1,2 kali 10 pangkat min 9 ini jadi di sini ya untuk 120-nya. Nah, untuk yang no-nya, probabilitas no-nya ya ini 0,0072. Jadi lebih ini ya, lebih besar ya. Ini kan min 9 ini banyak sekali, 0,0000. Nah, ini 4/7 kali 1/7 kali 7/10 per tadi divorce, refund no, income sama dengan 120. Oke, kita lanjut. Nih, ketika suatu record uji X sama dengan merit, ya, jadi naive Bayes classifier di sini ini ya, P refund yes, yes no, yes irisan no sama dengan 3/7 tadi ya, no no 4/7 dan sebagainya ini tadi ya. Ketika kita menanyakan ya, P yes merit, berarti kan yang ini dulu, yang apa namanya yes dulu ya, yes dulu, kemudian kali si yang ini 3/10 yes-nya di sini, kemudian per P merit, probabilitas merit. Karena ditanyakan nih merit ya. Kemudian di sini misalkan P-nya no. No-nya di sini berapa? No per refund no. Ya, no no. Ini ya, 4/7. Kan probabilitas dari no, berarti yang kita lihat no dari no. Kalau probabilitas dari yes, yang kita lihat yes dari yes. Ya. Nah, ini no irisan no ini 4/7 ya dikali 7/10 ini no-nya ya per probabilitas dari merit. Kalau di sini lebih ini ya, lebih apa? Simple ya. Ada pertanyaan? Saya lanjut. Kalau belum ada pertanyaan lagi, di sini perhatikan tabel dengan T, ID, deleted. Maaf, ini ininya kurang. Maksudnya yang TID-nya ini dihapus ya atau ditutup ketika kita punya apa namanya data yang banyak, kemudian kita ambil satu. Anggaplah ini kita punya data 10, kemudian kita tutup satu. Ya. Kan tadi kita mendapatkan probabilitasnya sekian gitu. Nah, bagaimana jika probabilitasnya ini salah satu ditutup, yaitu yang baris ke-7, sehingga yang tadinya
ada 10 probabilitas, jadi 9 ya. Di sini contohnya ketika kita ini ya, refund ya. Refund sama dengan yes irisan no, ya yes dari no. Ya, ini kita mendapatkan 2/6. Ya, refundnya ya yes dari no. Berapa nih? Coba kita hitung. 1, 2, ada 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7. Atau yang di sini nih, yes, 1, 2, 3. Kalau yang no dari no ini 4/6. 1, 2, 3, 4. Oh, maaf di sebelah sini. Ya, kita lihat ya. Yang sebelah sini 2/6. Yes, ini yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kalau sini no 4/6. Ini dicuplik 6 dulu ya. No, ada 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Ini ada 2 yes di sini. Jadi 4/6. Nah, untuk yang refund yes yes. Yes dari yes ini 0. Untuk yang pay refund no dari yes ini ada 1. Yes ini yes no. Ini no yes no yes. Nah, yang selanjutnya untuk marital status sama dengan single no ada 2/6 ya. Ini single no. Iya, ini 2 ya. Single no. Ada 2/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Untuk yang marital status, divorce no, ini divorce-nya yes. Ya. Jadi dapat 0. Ya. Oh, maaf. Saya salah ya untuk yang tadi. Yang ini refund yes no ini ya. Refundnya yes, keputusannya no. 1 ya. Ini 2 ya per 6 ini. Kemudian yang no ini ada 1, 2, 3. 3, 4 ya. 4/6. Ini yang yes tidak ada, ini karena yes no ya. Yang ini yang no yes ada 1. Nah, di sini tadi ya untuk yang marital status tadi lebih jelas ya. Marital status single no itu 2/6 ya. Single no ini 2/6. Kemudian yang divorce no, ini divorce-nya yes 0. Kemudian yang ini married no ya, married no 1, married no 2, married no 3 ya. Ini 3, ini juga 4 ya, 4/6. Kemudian yang ini status single yes ya, single yes ini ada 2/3. Single yes ya, di sini ya jatuhnya ya 2/3.
Kemudian di sini untuk marital status divorce, yes, ya, divorce. Kemudian yes, ini ada 1, ya 1/3. Kemudian untuk marital status married, yes. Di sini ya tidak ada ya, tidak ada, berarti 0/3. Di sini yang no, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Makanya dari no ini diperkan 6. Kalau di sini yes-nya ada 1, 2, 3. Maka dari itu diperkan 3. Ya. Untuk taxable income di sini ya. Di sini sampel min-nya 91. Sampel 91K ya harusnya. Sampel variance-nya 685. Jumlah sampel min-nya number maaf. 91 benar. Jumlah sampel min-nya 90, kemudian sampel variance-nya 25. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan, silakan. Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan, Aviana. Kalau untuk taxable income-nya itu, untuk sampel min sama sampel variance itu dilihat dari mana sih? Seharusnya ini datanya ada ini ya, ada lebih banyak ya. Ada lebih banyak, ini hanya cuplikan saja. Jadi ini apa namanya, diambil, kita hanya diberikan data, tapi ini kita cuplik, kita potong kalau 10 gitu. Tapi ini ya, datanya di seolah-olah sekian gitu. Kita dikasih sampel min sama sampel variance-nya gitu. Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini kita lanjut aja kali ya. Lanjut. Ya. Diketahui X sama dengan refund, yes, divorce, kemudian 120K. Ya. Kira-kira yang diambil apa nih? Oh, refund, yes, yes. Ya, 0. Atau ini, marital status divorce, no, divorce. Kemudian pilihannya no. Ya, di 0. Kalau PX ya, si X ini dia bagian dari no, keputusan no atau mengatakan labelnya no sama dengan 2/6. Ya, 2/6 berarti dia masuk yang ini ya. Yes, no. Ya, dikali 0 ya untuk yang antara yes atau divorce ya. Divorce no, kemudian dikali 0,0083 ini tadi ya, untuk perhitungan ininya, apa kelasnya, hasilnya 0. PX keputusannya yes, itu 0, kan dia ini dulu ya, cek yang yes tadi, terus dari yes, 0, kali 1/3, ya statusnya tadi divorce mengatakan yes di sini, kemudian kali ini yang tadi ya 1,2 kali 10 pangkat 9 sama kayak yang di atas ini. Ini ya 1,2 kali 10 pangkat 9. Ya, jadi untuk X dia mengatakan no itu kita pertama tadi ya refund. Refundnya dulu. Ya. Refundnya apa nih? Berarti kalau no kita cek no gitu ya. Kalau misalkan yes ya berarti yang
Kalau yang di atas yang ini kan tadi refund yes per no. Ya, karena ini gimana sih probabilitasnya dia diketahuinya yes, tapi di sini apakah dia akan mengatakan no gitu ya. Kalau di sini diketahuinya yes, apakah dia akan mengatakan yes? Nah, maka dari itu yang di sini itu yes per no dulu probabilitas yang dimasukkan, yaitu yang ini 2/6. Kalau yang di sini PX yes ini yes yes irisan yes maaf. Yes irisan yes. Makanya di sini 0. Nah, yang di sini ke statusnya dia ya. Statusnya di sini 0 yang ini ya. Divorce mengatakan no ya. Divorce keputusannya no berarti 0. Ya, di sini nggak ada ya divorce-nya yes ya. Nah, kalau di sini 1/3 divorce mengatakan yes ya 1/3 gitu. Nah, ini 1,2. Ini tadi perhitungan kelasnya dari yang sebelumnya 120K. FBS tidak akan dapat mengklasifikasi X sebagai ya atau tidak karena probabilitasnya untuk ya 0, probabilitasnya untuk yes 0 juga. Jadi hasilnya tidak diketahui sebenarnya ya. Mungkin dia memilih yang lain, bukan yes no, undefined mungkin. Nah, jika salah satu probabilitas bersyarat adalah 0, maka seluruh ekspresi menjadi 0. Perlu menggunakan perkiraan probabilitas bersyarat selain pecahan sederhana. Jadi ada estimasi probabilitas. Di sini dia originalnya P X I sama dengan C irisan Y. Tadi ya, X I sama dengan apa tadi ya, refund lah atau apa. Irisan tadi apa keputusannya, yes atau no gitu ya. Sama dengan NC per N. Nah, ini menggunakan ya NC ini apa? P ini apa? PXI sama dengan C irisan ini adalah estimasi awal dari ini diketahui a priori. Nah, untuk yang Laplace estimate PX ini, oh maaf ini NC per N ya, jumlah instance dengan XI sama dengan C dan Y sama dengan Y. Nah, untuk yang N-nya jumlah instance pelatihan milik kelas Y. Ya. Untuk yang Laplace estimate, ini P, XI sama dengan C, Y. Ya, Laplace estimate-nya dia NC plus 1 per N per V. Plus V, maaf. NC ini kan tadi jumlah instance-nya, ya, X1 sama dengan C dan Y sama dengan Y. Kemudian tambahkan 1 per ini si jumlah instance pelatihannya, trainingnya, kemudian ditambah total jumlah nilai atribut X1 yang dapat diambil. Yang X1 dapat ambil. Nah, M-min estimate ini NC, ya, si ini, jumlah instance-nya, plus MP, ya, hyperparameternya, kepercayaan P, per N, ini, yang jumlah instance trainingnya, plus M, ya, hyperparameternya. Gitu. Ini dikalikan ini juga ya estimasinya. Maaf, yang di atasnya M kali P. Dikalikan estimasi lagi. Jadi di atas ini jumlah instance ditambah hyperparameter dikali estimasi per jumlah instance training ditambah hyperparameternya. Gitu. Nah, ini untuk yang lebih banyak datanya ya. Misalkan di sini mengenai human, ada python, salmon, whale, frog, komodo, bat, pigeon, cat, leopard, shark, turtle, penguin, porcupine, eel, salamander, ini apa nih?
Gila monster. Ini apa? Datanya dari materinya. Jadi kita misalkan nih diketahui nih kalau manusia ini apa sih ciri-cirinya ya? Manusia, human ya, itu yang melahirkan. Bisa terbang? Tidak. Hidup di air? Tidak. Punya kaki? Iya. Kelasnya mamalia gitu. Untuk apa? Kaitannya ular ya. Apakah bisa melahirkan? Tidak. Bisa terbang? Tidak. Hidup di air? Tidak. Punya kaki? Tidak. Mamalia? Bukan. Sebentar, saya apa namanya presensi dulu karena ada yang mau sidang ya. Yang mau sidang saya presensi dulu. Khawatirnya nanti tidak kebagian yang hanya setengah ikut. Kok tidak dapat dijawab? Sebentar. Kok error ya? Error. Koneksi, entah koneksi saya atau servernya yang sedang ini. Oke, kita kembali aja lah. Kita kembali dulu deh, ya. Jadi ada atributnya, kemudian ada N itu mamalia, kemudian N-nya non mamalia. Ya, atribut itu kan ini ya, isi dari si yang ada ya. Contohnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ada ormas. Saya lanjutkan lagi ya. Ya. Oh, koneksinya lagi ini turun. Nah, akhirnya bisa presensi juga. Oh iya, untuk yang algoritma decision tree itu yang ketiga itu, yang UTS-nya itu yang benar yang dibagi 3 ya. Jadi yang apa namanya usianya sekian, itu usianya yang kurang dari 30, kemudian 30-40 itu semuanya yes, kemudian 40 ke atas itu dia tanya dulu apakah dia kredit ratingnya seperti apa gitu ya, kredit ratingnya termasuk high, fair atau excellent. Nah yang fair itu cenderung malah berhutang, yang excellent malah tidak berhutang. Kalau yang si ini siapa namanya kurang dari 30 usianya, nah itu dia dilihat ya apakah dia mahasiswa atau bukan. Kemudian ini seperti apa? Saya copy dulu linknya. Hasil presensi pertama Muhammad Farhan, Ardian Reza, Hadir, Bu. Safi'i Marif, Ananda Arya, Rolando Immanuel,
Hadir, Bu. Tadi Safi Ma'arif hadir nggak ya? Tidak ya. Zaki Atalah, Hadir, Bu. Muhammad Iksan, Hadir, Bu. Gunawan Sulistyo, Hadir, Bu. Chandra, Hadir, Bu. Anggito Abimanyu, Anggito, Akbar Bafuna Zair, Raihan Baihaki, Hadir, Bu. Ragil Galanino, Hadir, Bu. Yulianto Arif, Rafli Ali, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Aditya Rusmana, Alif Putra, Hadir, Bu. Ridhoni Alifuddin, Hadir, Bu. Oke, silakan Raihan. Diki Prayoga, Hadir, Bu. Ananda Arta, Novi Yudaning Tias, Fahdi Azanu, Hadir, Bu. Evander Naufal, Akbar Murdani, Aviana, Hadir, Bu. Pedro Andika, Hadir, Bu. Rizky Maulana, Hadir, Bu. Revi Tanjilal, Hadir, Bu. Muhammad Julian Syah, Hadir, Bu. Alexander Mario. Hadir, Bu. Berarti yang tidak hadir ada Akbar Murdani, kemudian Anggito Abimanyu, dan juga Syafi'i Ma'arif, Muhammad Farhan. Oh, tidak ada yang ketinggalan saya. Oh, Muhammad Farhan sama Syafi'i Ma'arif ini angkatan 2017 ya, sama Reza juga ya? Wah, harus nyatanya lulus ya. Siap-siap ini apa? Sidang apa? Apa Senhas? Oke, kita lanjut lagi. Bu, mau nanya dong, Bu. Ya, silakan. Untuk perumusan dari NFBS classifier di NFBS ini, Bu, PY irisan X sama dengan PX irisan Y. Itu rumus itu dari ini ya, Bu ya, dari rincian dari probabilitas kondisional itu ya, Bu. Yang tadi yang awal. Bentar. Iya. Ini ya, teorema Bayes. PY X PXY per PY, kemudian bagi ini, bukan kali maaf, PXY kali PY per PX, ya, dari teorema Bayes. Jadi untuk menentukan suatu titik nih, kira-kira termasuk yang mana ya, yang kanan apa yang kiri gitu ya. Nah, itu dia dulu probabilitasnya, dia lebih mirip ke yang mana, cirinya itu lebih ke yang kanan apa yang kiri, cara melihat cirinya dengan melihat probabilitas yang muncul. Gitu. Kalau misalkan tadi ya, probabilitasnya dia tidak cocok semuanya, 0 semua. Nah, bisa jadi dia dikategorikan 0 atau mungkin dia sebagai noise gitu ya. Jadi tidak
tidak punya kelas gitu. Nah, di sini ya kalau misalkan dia dia lebih mirip ke A, dia lebih mirip ke B gitu. Kalau kita lihat sebentar, nanti ya ada ininya. Nih ya, seperti ini ya. Jadi kira-kira titik yang ini tuh mirip kemana? Dia punya ciri yang mirip ke sini gitu. Cirinya apa saja sih yang mirip? Probabilitasnya apa saja sih gitu. Probabilitas kemiripannya itu seperti apa gitu. Untuk menentukan ini itu plus atau plus di sebelah kiri atau plus di sebelah kanan atau lingkaran di sebelah kanan atau lingkaran di sebelah kiri. Nah, itu kita melihat nih dia secara probabilitas dia lebih mirip yang mana. Kalau misalkan dia ternyata tidak memenuhi bagaimana? Ya itu jadi data yang tadi tidak bisa ditentukan atau noise kita anggap nantinya bisa diabaikan gitu untuk membuat keputusan gitu. Nah, ini kita kembali lagi ya ke atribut mammals dan juga non-mammals. Nah, kita lihat secara atribut. Ini contohnya di sini irisan N ya. Ada 6/7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 atribut. Mamalia di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 6/7. Dikali 6/7. Kemudian dikali 2/7 kali 2/7. Ya, tadi ya. Mengikuti yang sebelumnya tadi sama dengan 0,006. Ini dia lihat probabilitasnya si atribut ini sebagai mamalia. Ya. Kemudian untuk yang AN berarti atributnya sebagai non-mamalia 1/3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, 1/13. Kemudian ini 10/13 dikali 3/13 kali 4/13. Hasilnya 0,0042. Untuk yang AM dikali PM, PM-nya itu probabilitas mamalianya 4/20. Sebentar, maaf. Ini ya, kesini dulu, maaf. Kesini dulu. Jadi dia diketahui nih. Diketahui suatu hewan, dia melahirkan. Maaf. Dia melahirkan. Bentar. Ini mana? Kita ketahui satu hewan dia melahirkan. Ia tidak dapat terbang, hidup di air, tidak punya kaki. Apakah termasuk mamalia atau bukan? Nah, kemudian dicek ya. Ini ya, AN PM besar daripada AP AN PN. AM-nya dicek sekian, PN-nya dicek sekian, AM PM-nya ternyata 0,021. Kalau AMPN-nya itu 0,0027. Lebih besar yang atas. Kalau lebih besar probabilitas yang atas, ya, si mamalia ini, probabilitas suatu atribut sebagai mamalia, ya, dengan kita mengecek probabilitas mamalianya, ya, berarti hasilnya mamalia yang ini, ya, tadi ya. Suatu titik dia punya ciri yang seperti apa nih, lebih mirip yang mana. Dicek dulu secara probabilitas, hasilnya begitu. Ya. Dicek dulu, dikali-kalikan. Ini berarti yang di sini dicek dulu give birth ya. Yes, yes-nya
mamalia ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, ada 7. 7 semua karena ini mamalia ya. 13 semua nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ini 13 semua karena ini non-mamalia. Nah, kita cek per atributnya ya. Yang pertama, dia melahirkan. Nah, kita cek nih. Yang mamalia melahirkan ada berapa? 1. Oke, 1 ya. 2, yes, mamalia. 3, yes, mamalia. Ya. 4, yes, mamalia. 5, yes, mamalia. 6, yes, mamalia. Jadi, give birth, yes, probabilitasnya ada berapa? 6/7. Ya. Ada yang mamalia lagi yang tidak, yang no kah? Coba saya cek. Oh, ini ada yang melahirkan tapi non-mamalia, yaitu hiu. Ya, leopard shark. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada yang no. Ada mamalia yang tidak melahirkan siapa nih? Platypus. Ya. Karena ini ada si platypus ini no, maka dari itu 6/7. Oke? Paham? Paham ya? Lanjut ke bisa terbang. Bisa terbang apa ini? No. Oke, mari kita cek mamalia yang no. Yang no. Ini berapa? Ini apa nih? No mamalia 1. No mamalia 2. No mamalia 3. No mamalia 4. No mamalia 5. No mamalia 6. 6/7. Jadi ada mamalia yang bisa terbang. Apa nih ya? Mamalia yang bisa terbang mana nih? Kita cek bareng-bareng yuk. Oh, ada ini. Si kelawar, bat. Ya. Jadi 6/7. Ya, ini 2/7. Dari mana? Ini atribut yes. Hidup di air, ya, yes. Kita cek nih. Yes. Mamalia. Yes, mamalia nih. 1. Ya. Kemudian mana lagi satu lagi ya? Oh, ini satu lagi nih. Yes. Mamalia 2. Data mamalia ada 7, tapi yang hidup di air hanya 2. Kemudian yang ketiga, keempat, punya kaki. No. No ya, tidak punya kaki ya. No. Kita cek. No mamalia 1. Mana lagi nih? Ini no mamalia. Ya, tidak punya kaki nih. 1 lagi. Atasnya, oh yes. Ini yes lagi. Ini yes lagi. Berarti 2. Kita kalikan. 6/7. 6/7. 4/7. 2/7. 2/7. 0,06. Selanjutnya, ini mau lagi. Dicoba lagi. AN. AN ya, kita coba ya. AN-nya 1/13. Non-mamalia yang melahirkan. Duh, berapa nih non-mamalia yang melahirkan? Cuma 1 nih. Mana nih? Yuk, yang ketemu duluan bisa unmute yuk. Non-mamalia melahirkan. Mana nih non-mamalia melahirkan?
ini ya, si leopard, shark ya, non mamalia tapi melahirkan ya. Non mamalia ada berapa? 13. Yang melahirkan berapa? 1. 1/13. Kemudian kita cek yang kedua, tidak bisa terbang ya, non mamalia tidak bisa terbang, no ya. Ini non mamalianya tidak bisa terbangnya, no. Oh, banyak banget nih, 1, 2, ini 3 ya, 4, kemudian ini 5, 6 ya, 7, 8, 9, 10. Yang ini yes, yang ini yes. 10, benar. Nah, lalu ini berapa nih? Apakah dia hidup di air? Yes. Non-mamalia hidup di air. Ada berapa nih? Non-mamalia, yes, hidup di air. Nih, ya, 1. Kemudian, nih, 2. Kemudian, nih, 3. Ini apa nih? Mamalia. Ya, 3/13. Kan di sini ada 13 mamalia. Terakhir, punya kaki, no. Ya, no have leg, no. Berarti yang no. No, tapi non mamalia. Ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Ini 0 lagi, tapi ini mamalia. 4/13. Hasilnya 0,0042. Ya. Kemudian dikalikan probabilitas kemunculan mamalia. Ada berapa nih kemunculannya? Ada 7, Bu. Tadi ini ya 7 ya. Per berapa? 20. Karena ini ya, ada berapa data ini di sini. Total data ya. 7/20. Hasilnya 0,021. Yang ini tadi ya 0,042. Ini duanya ketinggalan ya di sini. Nah, ini dikalikan 13. Ya, ini banyaknya 13 ya normalnya di sini data trainingnya per 20. Nah, karena probabilitasnya sih mamalia ini lebih banyak, lebih besar ya daripada probabilitas dia sebagai non mamalia, maka keputusannya adalah sebagai mamalia. Ini bagaimana naive Bayes bekerja ya. Naive Bayes bekerja seperti ini. Mungkin nanti kalau kalian wah, saya tahunya tinggal klik-klik, Bu, gitu. Nah, nanti misalkan ya, kan ini sudah tingkat atas ya. Nanti waktu sidang bisa bilang ya, kenapa saya pilih naive Bayes? Karena algoritma ini menyesuaikan dengan ciri dan probabilitas ya. Ini contohnya seperti ini gitu. Ini nanti dimasukkan ke teori boleh ya. Nah, secara ini ya ringkasnya ya, itu naive Bayes itu robust atau kuat atau kokoh ya pada sisi titik noise yang terisolasi. Jadi dia tahu, oh ini tuh noise loh, ini tuh tidak bisa kita berikan keputusan. Jadi dia tegas di situ. Kemudian tangani nilai yang hilang dengan mengabaikan insting selama perhitungan perkiraan probabilitas. Kalau tadi ya kita ada yang ditutup, dia ya udah dia abaikan saja gitu. Tetap dihitung perkiraan probabilitasnya nanti berapa kalau misalkan nilainya ini kosong gitu. Dia langsung di skip aja gitu ya. Kemudian kuat pada atribut yang tidak relevan. Kalau hasilnya itu tidak ini ya, tidak relevan ya, tidak sesuai, dia nanti langsung dipindah gitu ya. Nah, lalu atribut redundan dan berkorelasi akan melanggar asumsi conditional kelas. Jadi kalau dia itu atributnya itu redundan ya, jadi sudah ada atribut A, masih ada atribut B yang mirip gitu ya. Nah, itu nanti jadi hasil kondisionalnya kurang bagus gitu ya. Nah, kemudian kita bisa gunakan teknik lain seperti BBN, Bayesian Belief Network ya. Nah, kalau kita lihat di sini datasetnya sebenarnya di sini termasuk bagus ya, karena dia punya kayak batas tegas gitu. Kemudian cirinya terkumpul dengan jelas ya, mana yang si bulat dan mana yang
plus. Tapi ini ya, independensi bersyarat atribut dilanggar, di mana ini ya harusnya independen. Mungkin harusnya di sini ini semua, pasti namanya plus semua, yang di sini lingkaran merah semua. Nah, ini yang Bayesian Belief Network, ya. Ketika kita ada menyediakan representasi grafis dari hubungan probabilistik antara satu set variabel acak. Jadi dia terdiri dari grafik ya asiklik berarah, atau ini dia punya arah, ada node-nya sesuai variabel, kemudian arahnya sesuai dengan hubungan ketergantungan antara sepasang variabel. Nah, tabel probabilitas yang mengasosiasikan setiap simbol ke induk langsungnya. Jadi oke, kita ini aja. D ini adalah induk dari C, ya, alias ini induk, ini anak. Nah, B adalah turunan dari D, jadi ini turunan ya, secara tidak langsung. Lalu ada D adalah nenek moyang atau apa ya, saja ya, parent, ancestor ya harusnya. Tapi di bahasa Indonesia kan nenek moyang dari A, jadi ada cucu ya istilahnya ya. Kalau di sini ada parent, ada child, ada grandchild. Nah, ini parent-nya, ini juga parent dari kedua ini, ya. Ini adalah child dari ini. Nah, itu Bayesian Belief Network. Jadi sebuah node dalam jaringan Bayesian secara kondisional independen dari semua non keturunannya dari orang tuanya diketahui. Nah, untuk yang asumsi Naive Bayes ini, ya, Y ini punya beberapa anak nih, anak X1, X2, X3, X4, dan sebagainya. Nah, ini asumsinya. Nah, untuk yang probabilitasnya seperti ini. Jika X tidak memiliki induk, tabel berisi probabilitas sebelumnya, yaitu Px. Jika X hanya memiliki satu induk, Y, tabel berisi probabilitas bersyarat Pxy. Jika X memiliki beberapa induk, Y1, Y2, dan seterusnya, tabel berisi probabilitas bersyarat Px, Y1, Y2, dan seterusnya. Gitu. Jadi istilahnya ini kenapa sih bisa menurunkan gitu ya? Nah, itu karena misalkan suatu titik tadi tidak jelas nih mana ya gitu. Dia lebih mirip kemana? Nah, kita lihat secara induk ya. Dia probabilitas sebelumnya seperti apa? Oh, dia ada Px loh. Oh, oke. Karena si ada Px, maka dari itu yang diambil adalah Px-nya. Kalau misalkan ada induknya, ya ada induknya berarti dipakai Pxy gitu. Nah, ini contohnya ya. Kita banyak hitung-hitung ya mulai di sini, tapi ini untuk basic ya, untuk basic kita memahami Bayesian, Naive Bayes itu seperti apa. Contohnya di sini probabilitas memiliki heart disease atau serangan penyakit jantung ya, di mana penyakit jantung itu punya gejala sakit di dada dan tekanan darahnya cenderung tinggi. Nih bagi yang sedang tugas akhir barangkali ya. Nah, ternyata si orang yang mengalami sakit jantung ini dia bisa kita lihat dari faktor exercise-nya dia dan juga faktor dietnya. Kalau dia rajin exercise, ya, dia punya 0,7. Kalau dia tidak rajin exercise, dia 0,3. Maksudnya apa? Berarti orang yang lebih sering berolahraga tidak menuju ke penyakit, ya. Tapi orang yang ini ya apa ya yang tidak rajin berolahraga itu dia mungkin lebih ke kecenderungan penyakit jantung. Nah, dietnya apa? Dietnya healthy atau unhealthy. Kalau unhealthy dia menyumbang 0,75. Kalau yang dietnya itu healthy atau sehat dia menyumbang sebesar 0,7.
25. Jadi kalau dia apa namanya? Oh, ini harusnya ini ya, kebalik ini. Tapi kita lihat dulu aja. Kalau berarti kalau seorang itu dietnya tidak sehat, jarang berolahraga, ya, dietnya tidak sehat, jarang berolahraga, harusnya ini ya, seperti ini. Tapi tidak apa-apa, kita lihat dulu. Ya, ini kok 0,7, 0,3 ya. Harusnya ini ya, yang rajin berolahraga harusnya probabilitasnya lebih rendah ya harusnya ya. Tapi malah lebih tinggi ya. Oke, ini seru datanya berarti. Kita lihat ya. D, healthy, dietnya healthy. Ya. Berarti E, exercise-nya yes. Ya. HD, heart disease-nya yes. 0,25. No, 0,75. Nah, ini baru ketahuan nih. Di sini ya. Kalau dia rajin berolahraga dan rajin berolahraga dan makanannya sehat, ya, dia berarti hanya 0,25 yang terkena sakit jantung. Yang tidak terkena sakit jantung ada 0,75 sisanya, ya. Nah, kemudian ketika dietnya dia sehat, tapi dia tidak latihan, exercise-nya no, kemungkinan dia terkena serangan jantung atau sakit jantung 0,45. Yang tidak menderita ada 0,55. Ketika dietnya dia sudah unhealthy, tapi dia rajin berolahraga, ya, yang terkena sakit jantung ada 0,55, yang tidak terkena ada 0,45. Nah, di sini ya yang dietnya tidak sehat dan tidak mau latihan exercise, ya olahraga, yang terkena serangan jantung ada 0,75, yang tidak terkena serangan jantung ada 0,25. Nah, ini kalau ini lebih dipahami ya. Kemudian kita lihat probabilitas orang yang mengalami penyakit jantung juga merasakan yang namanya sakit di dada. Itu 80%. Yang tidak merasakan ada 0,2. Nah, yang tidak mengalami sakit jantung, tapi mengalami sakit di dada ada 0,01. Ada penyakit yang lain ya. Dan yang tidak keduanya ya tidak sakit jantung, ya tidak kena apa-apa, dia tidak merasakan apa-apa, bedanya ya 0,99. Nah, ini untuk tekanan darah. Ya. Tekanan darahnya tinggi rendah. Nah, kalau serangan jantung atau sakit jantung, ya, dia tekanan darahnya cenderung tinggi. Nah, yang tekanan darahnya rendah terkena sakit jantung hanya 0,15. Tetap ada ya, tapi sedikit. Nah, kalau yang tidak, ya, tidak sakit jantung, tapi tekanan darahnya rendah, tidak ada, hanya 0,2. Ya. Ada juga yang tekanan darahnya rendah, tapi dia juga tidak sakit jantung, gitu ya, ada 0,8. Ya, ini berarti tipe-tipe orang-orang sehat ya, sebagian besar nih sehat, gitu ya. Ini tekanan darahnya, blood pressure-nya low, maksudnya biasa ya, maksudnya low ini bukan darah rendah ya, mungkin maksudnya biasa gitu ya, 80 lah gitu. Kalau yang high mungkin 180 gitu. Maaf 120, yang high 180 gitu ya. Bisa bapak-bapak ya. Itu most likely terkena sakit jantung gitu. Tapi ada juga yang tidak terkena. Nah, ini dibandingkan dengan yang ini blood pressure-nya low. Oke, ini adalah BBN versi
ini pattern-nya ya. Jadi diet dan exercise ini dia menghasilkan faktor resiko atau jadi dia punya sebagai induk dari child, yaitu heart disease atau sakit jantung. Nah, sakit jantung ini dia punya turunan, dia apa ya yang dia rasakan ya, childnya itu chest pain sama blood pressure. Biasanya kita kalau sebelum ini ya, sebelum diputuskan ya, saya sakit apa ya Bu ya gitu ya, kita ke dokter itu dicek dulu kira-kira termasuk apa nih gitu ya, cek dulu sakit dada tidak gitu ya, sakit dada nih, oh terus tekanan darahnya seberapa nih gitu ya. Setelah itu, oh kalau tekanan darahnya tinggi, wah ini probabilitasnya sakit jantung 0,85. Wah sakit dada tadi juga probabilitasnya 0,8. Wah berarti dia most likely ini ya heart disease. Bapak gimana ini cara mengaturnya ini ya, exercise ya sama olahraga ya sama diet olahraganya, tapi bisa dibatasin ya, misalkan jalan kaki lah, jogging gitu, jangan lari kencang-kencang gitu ya. Kemudian diet, nanti makanannya ini jangan makan kolesterol, lemak dan sebagainya gitu biasanya dokter atas ini ya, karena tadi ya dari sini menghasilkan child berupa ini gejala yang dialami gitu. Nah ini ketika kita menghitung ya, tadi sudah kita ketahui ya, kita menghitung nih gimana kalau seseorang nih dia nggak mau exercise alias olahraga, kemudian dia itu sebentar, D-nya yes, dietnya itu healthy mungkin maksudnya ya. Dietnya itu healthy mungkin maksudnya ini. CP-nya itu yes, bentar. CP chest pain-nya itu yes. Kemudian BP blood pressure-nya high. Tadi ya seperti contoh yang saya ini ya, yang saya berikan ya, gimana kalau dicek itu ya di dokter seperti ini, terus nanti ditanya, Bapak kebiasaannya seperti apa? Apakah rajin olahraga? Apakah makannya sehat-sehat gitu. Nah, kita melihat cari probabilitas dari HD irisan E, D, CP, BP ya. HD heart disease ya, di mana dia melakukan exercise, kemudian diet, kemudian CP apa namanya chest pain, kemudian blood pressure ya. HD-nya nih yes. Ya, kalau probabilitas ini sudah. Yuk, ini seru nih. Bagaimana kalian nanti membuat Masih di sini, Bu. Iya, gini ya. Membuat dokter ya. Dokter versi knife base bisa ya. Jangan nanti itu profesinya hilang. Nah, kita kembali ke yang tadi ini ya. Probabilitas dia mengalami sakit jantung. Yes. Ya. Apakah dia sakit jantung gitu ya? Yes, no, yes. Coba kita cek. Yes, kemudian E-nya no, kemudian E-nya apa tadi? D-nya yes. E-nya no, D-nya yes, ini ya. Sebentar. Tadi oke, HD sama dengan yes, E sama dengan no, D-nya sama dengan yes, 0,55. E-nya no, D-nya yes.
D-nya seharusnya yang ini ya. D-nya yes. D-nya ini berarti yang yes itu berarti unhealthy ya. D-nya yes ini berarti yang unhealthy berarti. Ya. Ini unhealthy berarti. Berarti D-nya unhealthy. Ininya no. Oh, maaf, yes-nya unhealthy ya. Coba HD yes, E no, D yes. Saya cek lagi. HD yes, HD yes, D-nya no, E-nya no. Nggak di sini ya. HD yes, D-nya no. Harusnya di ini ya, 0,55 di sini atau di sini ya. Oh ini unhealthy ya, unhealthy yes. Ini berarti unhealthy ya yang yes-nya ya. Bukan. Bentar. Saya ganti aja biar lebih jelas. Ikutan ini. Berarti di sini unhealthy ya. Healthy. Makanya di sini saya bingung nih. Ini kok unhealthy-nya itu. Nah, kalau di sini unhealthy, benar ya. Unhealthy, yes. HD-nya yes, 0,55. Benar kan? Ini unhealthy. Ya, bukan yes. Ini unhealthy. Ya. Kemudian yang di sini, CP yes, HD-nya yes. CP yes, HD-nya yes, di sini 0,8. Benar. BP-nya high, blood pressure-nya high, heart disease-nya yes, 0,85. Tadi di sini ya. BP-nya yes, BP-nya high, HD-nya yes 0,85. Benar ya. Kemudian P yes, E no, D yes. Ini semua dikalikan, hasilnya 0,55 dikali 0,8 dikali 0,85 hasilnya 0,374. Oke. Ini D-nya unhealthy nih. Kita ketik aja unhealthy di sinilah. Nah, lalu P, HD-nya no, E-nya no, D-nya unhealthy lagi. Ya, kita cek lagi. Unhealthy. Unhealthy ya? Kita cek dulu ya. No, no, unhealthy. HD, no. Kemudian E-nya no. Terus unhealthy. Bentar. No, no. E-nya no ya. E-nya no. Kemudian unhealthy. Ini ya. No, maaf. No, unhealthy. No, no, unhealthy. 0,25. Ini 0,45. No, no. Berarti di sini healthy. Ini saya bingung di sini. Healthy atau unhealthy. Soalnya tadi tulisannya yes sama no. Kalau kita masukkan unhealthy, berarti dia no, no, unhealthy. No, HD-nya no, E-nya no. Kemudian di sini D-nya
unhealthy. Oh, ini healthy di sini. Apa saya yang kebalik ya tadi ya? Oh, ini yes, no. Ini no. Ini yes. Kemudian no. Di sini unhealthy. Oh, tadi no. Kemudian no. Unhealthy. Ini sama unhealthy di sini. Ini harusnya 0,25. Kalau ini unhealthy berarti harusnya ini 0,25. Jadi kalau ini pun 0,25 pun tetap sama ya. 0,25. Kemudian ini yes dan no, CP ya. CP-nya yes, no ini 0,01. Benar nggak? CP-nya yes, HD-nya no, 0,01 nih. Benar kan? Kemudian BP-nya high, HD-nya no, 0,2. Coba BP-nya no, BP-nya low ya, tepatnya ya. BP-nya low, BP-nya high, HD-nya no, BP-nya high, HD-nya no, 0,2. Ya. Tetap hasilnya tetap kecil. Ini kan tadi 0,45, hasilnya 0,0009. Kalau diganti 0,25 juga berapa? 5. Ya, tetap kecil ya. Tetap lebih besar klasifikasinya sebagai ini ya, si yes tadi. 0,25 kalau unhealthy ya. 0,25. Misalkan di sini ini tetap 5, tetap lebih besar ini ya. Hitungannya tetap sama, X sebagai yes. Oke. Berarti kita bisa memprediksi nih si bapak ini yang hidupnya ini tidak sehat dan dietnya tidak sehat dan tidak pernah berolahraga, dia mengalami sakit jantung dan sakit tekanan darahnya tinggi, kemungkinan apa nih? Kemungkinan serangan jantung tidak gitu ya. Setelah kita menghitung probabilitasnya dari sisi ini, kemudian dari sisi sini, ya, itu ternyata kita peroleh lebih besar ini. Jadi karena probabilitasnya lebih besar, ya dokter mengatakan sebagai yes. Tapi ini bukan dokter, ini mesin ya, menggunakan BBN. Ini seru nih. Besok kalau ada yang buat tugas akhir barangkali ya, probabilitas seseorang mengalami ini, gejalanya ini, gitu ya. Kenapa bisa jadi gejala? Gitu. Kalau dalam bahasa kita ini fiturnya, ini fitur, ini labelnya, ya, ini label, ini fitur. Apakah dia exercise? Apakah dia diet? Apakah dia mengalami sakit jantung? Apakah dia tekanan darahnya tinggi? Nah, ini objeknya ya. Yes, no, high, low, healthy, unhealthy, gitu ya. Gitu. Sampai sejauh ini ada pertanyaan? Silakan. Kalau latihan ini lebih enak daripada yang tidak latihan. Oke, cukup. Ini juga materinya udah selesai, tapi memang agak berat ya. Oke, saya stop recording-nya.